Skuad ASEAN All Star yang akan menghadapi MU ini sebenarnya kalau dibilang ASEAN All Star sih nggak star banget karena bukan pemain, bukan bintang dari timnasnya masing-masing. Dari timnas kalau ini kita lihat aja tuh, dari Indonesia aja bukan pemain, ya ibaratnya pemain inti timnas Indonesia ya. Bahkan Asnawi kemarin tidak dipanggil DSP. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okey. So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya skuad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Gara-gara ini pemain timnas Indonesia menolak perkuat ASEAN All Stars lawan Manchester United. Pemain timnas Indonesia menolak memperkuat ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Dilema praktis dirasakan para pemain yang rutin membela timnas Indonesia. Sebab, pada akhir Mei tahun 2025 dan awal Juni tahun 2025 ada 2 ajang besar bagi mereka. Pada tanggal 28 Mei tahun 2025, salah satu dari mereka berpotensi memperkuat ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United. Kesempatan menghadapi Manchester United pantang dilewatkan, mengingat status mereka yang pernah menyandang klub terbaik dunia dan Eropa. Namun, di saat laga di atas digelar, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi China, tanggal 5 Juni tahun 2025, dan Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025 di 2 laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Risiko pemain timnas Indonesia perkuat ASEAN All Stars. Ada 2 risiko yang berpotensi didapat pemain timnas Indonesia jika membela ASEAN All Stars di tengah-tengah pemusatan latihan skuad Garuda. Pertama, peluang bermain menghadapi China dan Jepang mengecil karena yang bersangkutan absen dalam beberapa hari latihan. Risiko kedua adalah mengalami cedera. Dihadapkan dengan pemain-pemain Manchester United yang dikenal kuat, personel timnas Indonesia bisa mengalami cedera, sesuatu yang dihindari semua pesepak bola. Menarik menanti siapa akhirnya pemain Indonesia yang mewakili tanah air untuk laga melawan Manchester United. Kabarnya AFF sendiri yang menentukan pemain-pemain penghuni skuad ASEAN All Stars. 2. Timnas Vietnam lepas 3 pemain ke ASEAN All Stars. Mengutip dari laman resmi AFF, ASEAN All Stars akan diperkuat pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF yang berisikan Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste dan Australia. AFF pun telah mengumumkan pemain Vietnam yang dipersiapkan membela ASEAN All Stars. Tak tanggung-tanggung, 3 pemain Vietnam sekaligus membela ASEAN All Stars, yakni Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc dan Do Duy Man. Timnas Vietnam disinyalir lebih rela melepas pemain mereka ke ASEAN All Stars ketimbang Indonesia. Sebab, Timnas Vietnam tidak memiliki pertandingan pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Timnas Vietnam dijadwalkan baru akan bertanding pada Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Di hari tersebut, timnas Vietnam akan tandang ke markas Malaysia di lanjutan matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Pemain timnas Indonesia JIZ menjadi kapten ASEAN All Stars saat menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Pengamat sepak bola Malaysia, KS Sundaresan, menilai JIZ sebagai sosok yang paling tepat menjadi kapten ASEAN All Stars saat menantang Bruno Fernandes dan kawan-kawan. 1. Kecil peluang JIZ main lawan Manchester United. Ketimbang bek manapun yang berpaspor negara Asia Tenggara saat ini,
JIZ memiliki profil paling tinggi. Ia saat ini berstatus kapten salah satu klub Serie A, Venezia. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya JIZ bersedia tampil di laga ini? Klub JIZ, Venezia, dijadwalkan merampungkan laga pamungkas Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Hal itu berarti, jarak antara laga Venezia vs Juventus dan ASEAN All Stars vs Manchester United hanya 3 hari. Menghitung jarak antara Italia dan Malaysia, JIZ diprediksi baru tiba di negeri jiran pada Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Berhubung tenaga dirinya sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi China dan Jepang pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025, JIZ diprediksi absen kontra Manchester United. Dalam dunia bola sepak Asia Tenggara, drama dan kontroversi bukanlah perkara asing. Namun, situasi yang berlaku baru-baru ini melibatkan pertandingan antara Manchester United MU dan pasukan All-Star Asia Tenggara telah menarik perhatian ramai, terutamanya selepas kenyataan tegas dikeluarkan oleh Madam Pang, seorang tokoh besar dalam dunia bola sepak Thailand. Madam Pang atau nama sebenarnya Nualpan Lamsam ialah seorang usahawan dan tokoh penting dalam bola sepak Thailand. Beliau merupakan pengurus pasukan kebangsaan Thailand dan presiden klub Port FC. Dikenali dengan gaya kepimpinan tegas namun mesra, beliau juga terkenal karena sikap vokal dalam memperjuangkan kepentingan bola sepak Thailand di peringkat serantau. Dalam satu sidang media yang berlangsung di Bangkok, Madam Pang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap Malaysia, khususnya berkenaan isu pengurusan dan penyelarasan acara perlawanan besar seperti MU vs All Star Asia Tenggara. Perlawanan MU vs All Star Asia Tenggara, misi besar yang terganggu. Perlawanan yang dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun ini sepatutnya menjadi acara gilang gemilang, mempertemukan Manchester United dengan gabungan pemain terbaik dari rantau Asia Tenggara. Ia bukan sahaja ditunggu-tunggu oleh para peminat tetapi juga dianggap sebagai peluang emas untuk mempromosikan bola sepak ASEAN ke peringkat antarabangsa. Namun begitu, laporan terkini menyatakan bahwa perlawanan itu mungkin terpaksa dibatalkan. Antara punca utama ialah isu logistik, kekangan klub dalam melepaskan pemain, serta kegagalan dalam mencapai kata sepakat antara persatuan bola sepak negara-negara terlibat, khususnya Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Dalam kenyataannya, Madam Pang berkata, "Kami sudah menyediakan segalanya. Thailand bersedia beri komitmen penuh untuk perlawanan ini. Tapi apabila ada negara jiran yang tidak memberikan kerjasama, bagaimana kita mau terus maju bersama?"